Nah, anak-anak, karena masih pandemi, jadi hari ini kita belajarnya secara virtual dulu ya, lewat Zoom. Nah, setelah keadaan membaik, nanti kita belajar seperti biasa di sekolah. Baik, Iya, Bu. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas soal sistem tata surya. Kalian ada yang tahu sistem tata surya itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu sekarang, coba perhatikan ya. Nah, alam semesta memiliki banyak sekali galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi itu adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi ini terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Salah satunya yaitu ada sistem tata surya. Nah, tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa disebut sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Nah, ini adalah contoh gambar dari sistem tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Nah, yang berikutnya ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet itu adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gaya gravitasi sendiri. Nah, planet-planet yang ada di sistem tata surya yaitu yang pertama ada Merkurius, terus Venus, Bumi, dan Mars, terus Jupiter, Neptunus, Uranus, Saturnus. Yang pertama itu Merkurius. Merkurius merupakan salah satu planet terkecil dalam tata surya. Merkurius ini terletak paling dekat dengan matahari. Bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh dari revolusi Merkurius. Yang kedua ada Venus. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Nah, Venus merupakan planet yang suhunya paling panas. Arah rotasi Venus berbeda dengan planet lainnya. Arah putarannya searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah planet satu-satunya yang ada di dalam sistem tata surya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. 2/3 dari permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Bumi memiliki satelit alami, yaitu bulan. Nah, yang keempat ada Mars. Mars yang sering disebut juga planet merah karena warna planet ini terlihat kemerahan. Atmosfer Mars ini sangatlah tipis, yang tersusun dari karbon dioksida dan juga nitrogen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Atmosfer Jupiter ini terdiri dari hidrogen dan juga helium. Jupiter seperti bola gas raksasa yang terlihat sangat cerah. Jupiter ini merupakan salah satu planet yang rotasinya paling cepat. Yang keenam ada Saturnus. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang mengingkarinya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi oleh es. Planet ini tampak berwarna kekuning-kuningan. Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam sistem tata surya. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu ada planet Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfer Uranus itu terdiri dari hidrogen, helium, dan juga metana. Yang terakhir ada Neptunus. Neptunus ini sering disebut sebagai kembaran Uranus karena memiliki atmosfer yang sama, yaitu hidrogen, helium, dan metana. Jarak planet Neptunus ini yang paling jauh dari matahari yang mengakibatkan
revolusinya itu paling lama, yaitu selama 165 tahun. Oke, sampai sini kalian paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, kalau kalian paham dan tidak ada yang ditanyakan, untuk menambah pemahaman dan juga wawasan kalian tentang sistem tata surya, kita tonton videonya bareng-bareng ya. Ya, Ibu. Halo semua anak-anak cerdas, berjumpa lagi dengan Pak Nur. Hari ini kita akan belajar bersama. Sudah siap? Ayo kita belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Apa saja materi yang ada di dalam pembelajaran sistem tata surya? Mari kita simak bersama-sama. Sobat cerdas, apa itu tata surya? Apa yang kalian ketahui tentang tata surya? Kira-kira tata surya itu seperti apa ya? Coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sistem tata surya. Seperti yang kalian amati, ini adalah gambaran dari sistem tata surya atau disebut the solar system. Menurut para ahli astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu pada saat terbentuknya matahari. Planet-planet yang mengelilingi matahari merupakan pecahan-pecahan yang meledak pada saat matahari terbentuk. Serpihan tersebut pada akhirnya membentuk bola-bola yang berukuran bervariasi, yang kita sebut dengan planet. Salah satunya adalah planet Bumi. Sebelumnya, para astronomi hanya mengetahui bahwa sistem tata surya hanya dimiliki oleh kita. Akan tetapi, sejak tahun 1995, para ilmuwan bumi menyatakan bahwa ada beberapa sistem tata surya di luar angkasa yang mirip dengan sistem tata surya kita. Pada tahun tersebut, telah ditemukan beberapa planet yang mengorbit mengelilingi sebuah objek bercahaya yang mirip dengan matahari. Sehingga sejak tahun itu, para astronomi berkeyakinan bahwa masih banyak sistem tata surya lainnya di alam semesta ini. Akan tetapi, belum dapat diketahui apakah ada kehidupan di dalamnya seperti kita atau tidak. Sistem tata surya adalah sebuah kumpulan planet yang berputar atau bergerak di orbitnya masing-masing. Pusat tata surya. Matahari merupakan pusat sistem tata surya. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat dari setiap sistem tata surya. Bentuknya bulat raksasa, terdiri atas gas hidrogen dan helium yang berada di pusatnya. Gas hidrogen tersebut diubah menjadi helium yang menciptakan panas dan cahaya. Proses itu terjadi di dalam inti matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Sangat panas, bukan? Matahari sangat besar dan panas, sehingga dapat memberikan panas dan cahayanya pada bumi yang berjarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Nah, apakah kalian tahu dalam tata surya kita terdapat berapa jumlah planetnya ya? Adakah yang tahu? Ya, benar sekali.
Planet dalam sistem tata surya kita sebelumnya terdiri atas 9 planet. Namun, para astronomi mencoret planet Pluto karena setelah diteliti lebih lanjut bahwa Pluto tidak memiliki kriteria sebagai planet. Jadi, planet di dalam sistem tata surya kita hanya tinggal 8 planet. Planet apa saja? Nah, dari 8 planet tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang termasuk planet dalam dan termasuk planet luar. Yang termasuk dalam planet dalam tata surya adalah yang pertama, planet Merkurius. Kemudian yang kedua adalah planet Venus. Yang ketiga adalah Bumi. Yang keempat adalah planet Mars. Keempat ini adalah planet dalam tata surya yang termasuk dalam kategori planet dalam. Nah, kemudian planet yang berikutnya dalam sistem tata surya kita adalah yang kelima ada planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan yang kedelapan adalah planet Neptunus. Keempat planet ini termasuk planet luar dalam sistem tata surya kita. Jadi, sistem tata surya kita memiliki 8 planet. Mereka bergerak mengelilingi matahari dengan arah kebalikan dari jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri, dengan masing-masing orbit berbentuk elips. Selain planet, tata surya kita memiliki bulan sebagai satelit. Menurut para ahli astronomi, satelit yang dimiliki oleh kita terdiri atas 50 buah. Selain itu, terdapat pula asteroid, komet, gas, dan debu. Semuanya bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi sistem tata surya. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Gimana setelah nonton video, apakah kalian semakin paham tentang sistem tata surya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan Adisti. Bu, saya izin bertanya, mengapa semua planet itu berbentuk bulat ya, Bu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa semua planet berbentuk bulat? Bumi dan semua planet itu bulat karena planet ketika terbentuk terdiri dari bahan cair. Pada dasarnya, cairan yang sangat panas. Karena gravitasi selalu mengarah ke pusat massa, gravitasi menekan materi tersebut secara merata dari segala arah ke titik pusat dan membentuk bola. Gimana Adisti, paham? Oh, gitu ya, Bu. Paham, Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, setelah kalian mengetahui dan memahami sistem tata surya, Ibu ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah menggambar sistem tata surya. Buat contoh gambar tata suryanya, kalian bisa cari di Google atau nanti Ibu share di grup WhatsApp untuk contohnya ya. Nah, buat gambarnya kalian kasih warna dan juga keterangan nama-nama dari planetnya. Kalian paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Bu, ibu-ibu mau tanya, Iya, silakan. yang tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Terus kan saya nggak punya email. Terus gimana, Bu, kirimnya? Oke, tugasnya dikumpulkan 2 hari lagi ya. Jadi kalian punya banyak waktu buat ngegambar dan mengerjakan tugasnya. Kalau kalian tidak punya email, kalian bisa minta bantuan ke mama, papa, ataupun kakak kalian buat mengumpulkan tugasnya ke email ibu. Email ibu yaitu solarsystem@gmail.com. Oke? Oh ya, baik, Ibu. Terima kasih. Sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Bu.
Baiklah, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan bahasan atau topik pembelajaran yang lebih seru lagi. Baik, Bu. Bu.